Kita harus Jadi semangat ya iya, oke. untuk siarannya. Halo Halo Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini sore kembali menjumpai Anda untuk edisi Jumat 6 Oktober 2023. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Storu. Dan saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Saudara, Sungai Belawan meluap hingga ratusan rumah warga di dua kecamatan yaitu Kecamatan Helvetia dan Kecamatan Sunggal terendam banjir. Warga terlihat melintas banjir yang merendam jalan umum di rumah warga Kelurahan Cinta Damai, Medan Helvetia, Sumatera Utara siang tadi. Hujan di pegunungan membuat debit air Sungai Belawan meluap hingga terdampak pada Kecamatan Medan Sunggal dan Medan Helvetia. Akibat dari luapan sungai tersebut, lokasi terparah adalah dua kelurahan di Kecamatan Medan Helvetia. Diperkirakan ada sebanyak ratusan rumah warga yang terdampak banjir. Pada Kelurahan Cinta Damai ada sebanyak 60 rumah, sedangkan untuk Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Helvetia ada sebanyak 300 rumah. Menunggu air banjir surut, sebagian warga mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi dan rumah ibadah. Camat Medan Helvetia Putra Ramadan mengatakan banjir kiriman ini merendam ratusan rumah warga yang mencapai kedalaman 70 hingga 80 cm. Ada dua kelurahan yang berdampak, yaitu Kelurahan Cinta Damai yang di sebelah sekitar 60 kakak dan yang di Kelurahan Tanjung Gusta sekitar 330 kakak. Terparah di wilayah Cinta Damai ada sekitar 20 kakak yang mengungsi ke masjid. Insya Allah sejam 2 jam ini sudah balik ke rumah. Selain Kecamatan Medan Helvetia, luapan air Sungai Belawan juga masuk ke pemukiman warga di beberapa wilayah Sungai Deli, Serdang, Sunggal, dan Medan Sunggal. Lurah Lalang Nasir Pohan mengatakan kenaikan air Sungai Belawan terjadi sejak pagi hari dan mencapai 1 hingga 3 meter dari batas standar. Dan saat ini kami bersiap-siap ya untuk mengunjungi pemukiman warga yang berada terkhusus di bantaran sungai bersama muspika kami yaitu Babin Katimas, Babinsa, Kepling, serta terantip dari pihak Kecamatan Medan Sunggal. Meski saat banjir yang merendam jalan umum dan pemukiman warga telah berangsur surut, diharapkan kepada warga tidak panik dan tetap waspada bagi yang tinggal di bantaran sungai. Pemirsa, hujan deras yang melanda kota Medan pada dini hari tadi membuat air Sungai Belawan Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan kembali meluap. Akibatnya lokasi sekitar sungai khususnya komplek perumahan De Flamboyan banjir. Hujan deras yang terjadi pada Jumat pagi sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat mengakibatkan komplek perumahan De Flamboyan Kelurahan Tanjung Selamat diterjang banjir. Akibat luapan Sungai Belawan sebanyak 200 kepala keluarga yang berada di kompleks perumahan tersebut terdampak banjir. Untuk membantu warga yang terjebak banjir, Basarnas Kota Medan menurunkan tim rescue ke lokasi yang berada di Jalan Flamboyan. Setibanya di lokasi sekitar pukul 3:25 waktu Indonesia Barat, personel Basarnas Medan langsung menurunkan alat perahu LCR untuk ke area perumahan. Tim SAR berupaya mengevakuasi para warga yang terjebak banjir dengan ketinggian air sekitar 1,5 hingga 2 meter. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi warga yang terdampak banjir hingga pukul 6:25 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 36 orang yang terdiri dari 24 orang dewasa dan 12 orang anak-anak berhasil dievakuasi ke tempat lebih aman dalam keadaan selamat. Kerap dilanda banjir, puluhan warga yang berada di lingkungan 27 Kelurahan Rengas Pelau, Kecamatan Medan Marelan, kemarin mengadakan aksi demo di tengah banjir. Puluhan warga yang didominasi kaum ibu melakukan aksi protes di Simpang Pasar 4, lingkungan 27 Kelurahan Rengas Pelau, Medan Marelan. Di tengah banjir, warga melakukan orasi yang juga membawa karton berbagai tulisan kekesalan warga yang terus terendam air.
meminta janji kepada pemerintah Kota Medan untuk membenahi kawasan mereka terbebas dari banjir. Salah seorang warga Aminullah mengatakan warga sudah bosan dengan kondisi banjir yang terus melanda pemukiman mereka bertahun-tahun. Kawasan pemukiman mereka terendam banjir meski hujan hanya hitungan menit. Hal itu terjadi lantaran drainase yang tidak berfungsi. Karena 2 hari sekali kami harus ngepel rumah itu. Hujan 10 menit banjir. Kalau hujan tiap hari banjir. Kami hanya minta solusi gimana caranya supaya nggak banjir itulah. Itu pemimpin kita yang itu. Lurah Rengas Pulau Catur Muhammad Sarjono mengatakan pihaknya sudah melaporkan permasalahan tersebut kepada Pemko Medan dan sudah menyurati pihak dinas PU Pemprov Sumut lantaran di lokasi drainase tersebut adalah wewenang dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution menegur para OPD pemerintah Kota Medan lantaran jalan Dr. Mansur rusak dan berdebu imbas proyek retensi. Bobi menghimbau agar truk-truk yang keluar masuk proyek tersebut agar disiram dengan air agar tidak mengganggu pengguna jalan yang melintas. Hal itu diutarakannya ketika meninjau proyek kolam retensi di Jalan Abdul Hakim, Kecamatan Medan Selayang pada Jumat siang. Bobi mengatakan bahwa dirinya sebelum berkunjung untuk meninjau proyek kolam retensi melintas ke Jalan Dr. Mansur Medan. Dirinya terkejut lantaran jalan tersebut rusak dan sepanjang jalan dipenuhi tanah imbas dari truk yang keluar masuk proyek kolam retensi di wilayah kampus Universitas Sumatera Utara. Dirinya menegur para OPD agar truk yang keluar masuk proyek agar disiram menggunakan air. Hal itu agar tanah yang masih lengket di ban truk tidak jatuh ke jalan sehingga dapat membahayakan para pengguna jalan yang melintas di Jalan Dr. Mansur. Saya tadi masuk ke situ nggak ada itu yang keluar truk itu pakai siram-siram. Jet pumpnya macam mau nyuci motor Pak, nyuci kereta. Itu truknya besar, bannya udah sebesar apa. Jadi tolong OPD yang memang nggak mau ikut dan dengar omongan saya lagi ya nggak usah. Jangan karena mikir setahun lagi nih wali kota, nggak usah didengerin, ya nggak apa-apa. Setahun saya lagi ini masih bisa nyopot kalian. Tolong Pak. Ini saya sudah sampaikan terus. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Mandailing Natal macet 2 km dari arah berlawanan. Kemacetan ini karena kegiatan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di pinggir jalan lintas tersebut. Pengguna jalan lintas Sumatera protes akibat kemacetan panjang tepatnya di Desa Gunung Tua, Lumban Pasir, Kabupaten Mandailing Natal. Macet sepanjang 2 km dari arah berlawanan ini karena ada kegiatan reses salah seorang anggota DPR RI yang digelar di pinggir. Akibat kegiatan tersebut mengganggu kendaraan yang melintas, bahkan pengguna jalan roda 2 dan 4 mengaku kecewa sebab mereka kewalahan keluar dari kemacetan tersebut. Tidak hanya itu, pengguna jalan lainnya juga mengaku terlambat masuk kerja karena jalan ini satu-satunya jalan penghubung yang dilalui kendaraan baik dari arah Medan maupun Padang, Sumatera Barat. Terganggu Bang ya. Kalau bisa besok-besok kalau ada acara seperti ini nggak usah lihat tepi jalan. Iya Bang ya. Saya tadi menunggu antri sampai 30 menit. Oh, sampai 30 menit Iya. Bang ya. Dan Ada saya berapa juga kilo dari sana? kewalahan dari keluar dari sini. Oh, gitu Bang ya. Iya. Jadi mengganggu nggak sama waktunya Bang akibat macet ini? Ujung-ujungnya ayam saya terlambat makan ini. Warga juga menyesalkan acara yang digelar anggota DPR RI itu. Pasalnya, tidak satupun petugas kepolisian maupun dinas perhubungan yang berada di lokasi untuk mengatur lalu lintas dan mengurai kemacetan. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore.
Corporate Forum for CSR Development mengadakan kegiatan dialog publik di Medan dengan tema Jangan Sampai Sumatera Utara Gagal dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Ratusan peserta dari berbagai kalangan seperti instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat menghadiri acara dialog publik di Medan kemarin. Dialog publik ini digelar untuk mensosialisasikan program Sustainable Development Goals yang telah disepakati beberapa negara. Sustainable Development Goals adalah komitmen bersama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus tetap melestarikan lingkungan. SDGs memiliki prinsip universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada satupun yang tertinggal atau one left behind. Adapun 17 tujuan SDGs adalah diantaranya tanpa kemiskinan, kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih, energi bersih, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, kemitraan untuk mencapai tujuan. Dialog publik ini bertujuan menghadirkan berbagai narasumber diantaranya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Selain mengkampanyekan 17 tujuan dari SDGs, penyerahan pohon kepada masyarakat juga dilaksanakan untuk wujud nyata dalam menjaga lingkungan. Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan atau PPKL Kementerian LHK Luki Purwandari mengatakan tercapainya tujuan SDGs tersebut tidak lepas dari faktor lingkungan yang baik. Tokoh pemerhati lingkungan Edi Ramayadi mengatakan untuk pembangunan berkelanjutan di Sumatera Utara harus melihat 4 aspek, diantaranya pangan, logistik, dan pendidikan. Untuk pembangunan berkelanjutan, yaitu persoalan adalah pangan, logistik, palawija. Ini harus menjadikan prioritas. Tak boleh terhenti dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan kita ini perlu perbaikan secara total. Yang ketiga adalah kesehatan. Ketua Steering Komite Iskandar Sembiring berharap diskusi publik pembangunan berkelanjutan untuk Sumatera Utara dapat membuka ruang dalam menyampaikan tujuan SDGs kepada masyarakat Sumatera Utara. Kami berharap bahwa diskusi kali ini membuka ruang bagi seluruh peserta untuk menyampaikan kepada semua masyarakat Sumatera Utara yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Karena apa? Di 2028 sampai 2023 sudah berakhir. Apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, next time, seperti apa 2024 sampai dengan 2030. Sehingga kita ingin bahwa di 2030 seluruh 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, mulai pada tingkat kemiskinan, perubahan iklim, konservasi kelautan, daratan, termasuk juga ketahanan pangan, menjadi sebuah perhatian utama bagi masyarakat Sumatera Utara. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi salah satu cara untuk menanamkan nilai-nilai Islam kepada generasi penerus Islam, sehingga memiliki akhlak sesuai dengan anjuran Islam. Sebagai perguruan muslim, Yayasan Hajar Rahman Nasution Perguruan Al-Azhar Medan ingin anak didiknya menjadi seorang yang berbakti, taat dan bertanggung jawab dengan mengikuti anjuran Islam sesuai aturan agama Islam dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai langkah dalam mendidik anak secara Islam dengan menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini agar lebih memahami, mendisiplinkan dan mendorong anak menjadi yang terbaik sebagaimana diterapkannya pola asuh dengan mengikuti tuntutan Al-Quran dan Nabi Muhammad Rasulullah. Demikian disampaikan pembina Yayasan Hajar Rahman Nasution Haji Mahyuzar Nasution saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Perguruan Al-Azhar Medan, Kecamatan Medan Johor, Medan kemarin. Peringatan Maulid Nabi ini juga menampilkan kreativitas anak-anak didik Perguruan Al-Azhar serta penampilan pemenang dai cilik hasil seleksi TVRI Sumut yang siswa Perguruan Al-Azhar Medan. Menurut Haji Mahyuzar Nasution, Perguruan Al-Azhar Medan berupaya mendidik anak didik menjadi manusia yang mempunyai akhlak sesuai anjuran agama Islam dengan karakter mulia sekaligus menjadi generasi pantang menyerah dengan memupuk kebaikan diri sejak dini. Yang bisa kita contoh dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan berorganisasi
dan bermasyarakat. Terus istiqomah menjalankan ibadah, melaksanakan syariat Islam yang tentunya telah diajarkan kepada kita dan diberikan contoh kepada kita untuk diamalkan dalam kehidupan. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah, yang mampu menjawab tantangan di masa depan dan bisa mempersiapkan diri secara Islam, secara kafah. Mudah-mudahan ini menjadi bekal buat mereka untuk di masa depan. Ketua Panitia M. Helmi mengatakan peringatan Maulid Nabi yang dilaksanakan ini dibagi dalam beberapa hari dari mulai hari Kamis hingga Sabtu dengan menghadirkan ustadz yang berbeda. Yang kelas 1, 2, dan 3. Selanjutnya dalam pelaksanaan Maulid ini kami harapkan khusus kepada anak didik kami dengan momentum Maulid ini kembali mengingatkan mereka terhadap kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan ini akan terbangun timbul rasa cintanya kembali lebih kuat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga terakhir, dorongan untuk peringatan ini tidak terlepas dari arahan dan bimbingan dari Bapak Yayasan Pembina maupun Ibu Ketua dan pengurus Yayasan yang terus mendorong kami guru-guru untuk terus giat membesarkan, memperingati hari-hari besar Islam. Bukan hanya Maulid, juga nanti ada Isra Mi'raj, Muharram dan lain sebagainya. Sebelumnya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW telah digelar di Perguruan Al-Azhar Percut Seituan Kabupaten Deli Serdang pada hari Senin lalu. Keberadaan guru besar di dunia pendidikan dan masyarakat sangat berperan penting dalam melahirkan generasi berkarakter. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara menyerahkan sebanyak 100 surat keputusan pengangkatan kepada guru besar. Dalam upaya mewujudkan pembangunan sumber daya manusia dibutuhkan tenaga pendidik khususnya guru besar yang memiliki peranan penting dalam penelitian untuk berinovasi bermanfaat bagi masyarakat Indonesia maju. Salah satu faktor utama yang menentukan mutu pendidikan adalah guru. Rendahnya kualitas guru di semua jenjang pendidikan adalah akar penyebab kesulitan peningkatan pendidikan. Guru besar dalam lembaga perguruan tinggi merupakan bagian yang penting dalam meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia. Dengan pencapaian LL Dikti melahirkan 100 guru besar di Sumatera Utara, diharapkan mampu melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat sehingga mampu melakukan terobosan inovasi pembangunan di segala bidang. Salah satu yang menerima surat keputusan pengangkatan guru besar adalah Profesor Elizabeth Sitepu dari Universitas Dharma Agung Medan. Wakil Rektor 1 Universitas Dharma Agung, Dr. M. Ansori Lubis, mengatakan dengan bertambahnya guru besar di Universitas Dharma Agung, Profesor Elizabeth Sitepu dapat meningkatkan kualitas prodi pendidikan agama Kristen. Tentu dengan diperolehnya guru besar oleh Profesor Dr. Elizabeth Sitepu dapat meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di prodi pendidikan agama Kristen di Universitas Dharma Agung, sehingga ini juga dirasakan bisa memotivasi staf pengajar yang lain untuk meningkatkan kualitas keilmuannya sehingga nanti dosen di Universitas Dharma Agung itu lebih banyak lagi yang mencapai guru besar ke depannya. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara, Profesor Saiful Anwar mengatakan, keberadaan guru besar mampu memberi perubahan di masyarakat seperti adanya penelitian dan pengabdian masyarakat. Bagaimana saya sampaikan, mereka nanti sebagai pelaku utama dalam mengembangkan menara air. Menara air itu dia mengalir, memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui riset dan juga hasil temuan-temuannya dan juga pengabdian masyarakat, itu maksudnya. Palang Merah Indonesia PMI Kota Medan terus memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mendonorkan darahnya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. PMI juga memastikan persediaan darah mencukupi termasuk semua jenis darah yang dibutuhkan.
Dokter Umum PMI Medan Dr. Miftahul Khairia mengatakan persediaan darah di PMI Medan mencukupi termasuk untuk semua jenis darah yang dibutuhkan. Dalam satu hari PMI menerima sebanyak 90 kantong darah untuk disalurkan ke rumah sakit di Kota Medan. PMI Medan juga menerima 200 hingga 300 kantong darah per hari yang berkapasitas 350 cc dari rumah sakit yang berada di Kota Medan. Saat ini jumlah pendonor terus meningkat jika dibandingkan pada masa pandemi COVID-19. Jumlah masyarakat yang mendonorkan darahnya juga berkurang. Biasanya persediaan kantong darah pada situasi normal berjumlah 1.500 kantong. Dr. Miftahul Khairia mengatakan, pendonor merupakan pahlawan bagi penderita penyakit yang sangat membutuhkan darah. Pihaknya minta keikhlasan masyarakat untuk mendonorkan darahnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Satu hari kalau di Aftap sekitar ada 80 lah sampai 90 kantong. Dari tahun ke tahun alhamdulillah ada peningkatan ya, masyarakat mulai menyadari bahwasannya pentingnya donor darah untuk kesehatan diri sendiri dan untuk membantu orang lain sih, Bu. Kalau darah yang setelah didonorkan, pertama kita periksa dulu di laboratorium. Setelah itu kalau darahnya sudah sehat, sudah layak untuk didistribusikan, biasanya kita distribusikan ke rumah sakit seperti Rumah Sakit Mulia Teguh, Rumah Sakit Mitra Sejati atau rumah sakit yang bekerja sama dengan PMI Kota Medan. Dr. Miftahul Khairia menghimbau masyarakat agar tidak takut mendonorkan darahnya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah. Pemirsa, Bawaslu Kota Gunung Sitoli segera berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menerbitkan baliho calon legislatif yang penempatannya masih belum tepat sebagaimana ketentuan tahapan pemilihan umum. Maraknya baliho dan alat peraga kampanye sejumlah calon legislatif pada beberapa sudut jalan di Kota Gunung Sitoli sebelum penetapan daftar calon tetap anggota legislatif, kini Badan Pengawas Pemilu terus melakukan upaya pengawasan. Sebelumnya telah diterbitkan surat himbauan Bawaslu Kota Gunung Sitoli berisi ajakan menghormati tahapan pemilihan umum yang ditujukan kepada partai politik peserta pemilu 2024, namun hingga saat ini belum diindahkan. Untuk itu Bawaslu setempat segera berkoordinasi kepada pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunung Sitoli untuk menertibkan alat peraga kampanye. Gerakan itu selain menegakkan ketaatan pada tahapan pemilu, Bawaslu juga mendukung penerapan peraturan daerah tentang ketertiban umum dan estetika wajah kota. Kita memang harus mengatur strategi ya dalam melakukan teknis pengawasan, tentunya dengan menduluankan pencegahan. Nanti selanjutnya kita akan bekerjasama atau berkoordinasi dengan pemerintah Kota Gunung Sitoli, ya khususnya Satpol PP. Kemudian kita akan juga berkoordinasi dengan Kementerian Agama, ya terkait dengan yang mengandung politisasi sara. Anggota Bawaslu Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Nur Alian Lase mengingatkan para peserta pemilu menghormati ketentuan tahapan pemilu termasuk menghindari ujaran kebencian dan isu sara dalam menyajikan pendidikan etika politik di tengah masyarakat. Guna kesiapsiagaan sistem pengamanan pada pemilu tahun 2024 mendatang, Polres Simalungun melakukan pelatihan dan simulasi yang dilaksanakan di lapangan Polres Simalungun. Pelaksanaan pelatihan dan simulasi ini dilakukan dengan berbagai adegan yang berpeluang akan terjadi pada pemilu di tahun 2024 mendatang. Seperti pencurian kotak suara oleh orang yang tidak dikenal, pengamanan lokasi tempat pemungutan suara, serta pengamanan di kantor KPU dari aksi unjuk rasa. Pelatihan dan simulasi ini melibatkan sebanyak 150 orang personil Polres Simalungun dengan peran masing-masing. Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung mengatakan, pelatihan dan simulasi ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan personil Polres Simalungun dalam hal pengamanan pemilu 2024 mendatang dari segala sesuatu dan situasi yang bisa saja terjadi.
simulasi sistem pengamanan kota, Sispam kota dalam rangka menghadapi dan mempersiapkan Polres Simalungun dalam pengamanan pemilu 2024. Kita melibatkan kurang lebih 150 personil dengan beberapa peran-peran, dengan skenario-skenario yang sudah kita susun, mulai dari pengamanan TPS, mulai dari pengamanan pada saat membawa kotak suara, pengamanan pada saat di kantor KPU, termasuk pengamanan untuk menghadapi massa yang menolak hasil pemilu. Tentu dengan berlatih ini kita berharap Polres Simalungun siap untuk menghadapi dan melakukan pengamanan pemilu 2024. Setelah dilaksanakannya pelatihan dan simulasi, Polres Simalungun akan menjadwalkan pelaksanaan peragaan atau simulasi sistem pengamanan kota di depan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Simalungun. Dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa jelang pemilu 2024, pemahaman implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebuah faktor penting yang harus dimaknai dan dimengerti oleh seluruh anak bangsa tanpa terkecuali. Untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda dan seluruh masyarakat, Himpunan Masyarakat Nias HIMNI Sumatera Utara menyelenggarakan diskusi implementasi nilai-nilai Pancasila agar menjadi dasar untuk menjaga persatuan dan kesatuan anak bangsa, khususnya warga Nias yang ada di Sumatera Utara. Sebagai negara yang sangat majemuk, indikasi adanya gejala keterpecahan sosial sekecil apapun wajib diwaspadai dan disikapi secara bijak karena Indonesia adalah bangsa yang multikultural, banyak suku, agama dan budaya di dalamnya. Seperti Sumatera Utara yang dikenal sebagai miniaturnya Indonesia yang cukup berpotensi rawan konflik horizontal menjelang pemilu. Ketua DPD HIMNI Sumut Iman Jaya Berkat Harefa yang menjadi narasumber pada diskusi implementasi nilai-nilai Pancasila mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi anak-anak bangsa karena setiap masyarakat memiliki tanggung jawab sosial untuk mendukung dan mewujudkan pemilu 2024 adalah pemilu yang damai tanpa adanya konflik. Dikatakan perbedaan pendapat dan pandangan politik adalah hal yang biasa, namun yang terpenting adalah setiap masyarakat memiliki rasa tanggung jawab menjadikan pemilu 2024 lebih berkualitas. Hari ini kita lebih memberikan edukasi sebenarnya ya kepada seluruh anak-anak bangsa, secara khusus masyarakat Sumatera Utara. Soal apa? Kita masyarakat punya tanggung jawab sosial, responsibility ya, dalam rangka mendukung pemilu 2024. Apa itu? Bagaimana pemilu ini supaya bisa damai? Karena kita tahu pemilu-pemilu yang sudah lewat, kita nggak bisa menafikan itu banyak sekali terjadi konflik-konflik horizontal, secara vertikal juga terjadi. Tapi lewat diskusi ini kalau bisa ya kita mengajak supaya kita bisa kuyup lah, kita bisa damai ya untuk seluruh anak-anak bangsa. Perbedaan pendapat itu biasa. Ya, perbedaan politik itu biasa, tapi yang paling penting bagaimana kita bisa merespon, bisa menyikapi pemilu 2024 ini menghasilkan pemilu yang berkualitas. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias HIMNI Sumatera Utara Famati Gulo menyampaikan jelang pemilu 2024 seluruh masyarakat harus lebih jeli melihat banyaknya berita hoax yang dapat memecah persatuan dan kesatuan. Kelompok tertentu untuk membuat keonaran dengan cara menyebar hoaks, membuat berita-berita yang bohong, sehingga itu bisa diindikasikan mengganggu ketertiban masyarakat. Nah, jadi edukasi yang kita sampaikan melalui HIMNI ini kepada teman-teman supaya dalam tahun politik ini, momen politik untuk 2024, kita harus bisa lebih selektif dalam baik menerima informasi, menerima segala pemberitaan supaya lebih selektif. Jangan langsung membagikannya ataupun menelannya bulat-bulat tanpa mengkonfirmasi dulu. Diskusi kebangsaan implementasi nilai-nilai Pancasila menghadirkan narasumber Ketua DPD HIMNI Sumut Iman Jaya Berkat Harefa, Ketua LBH HIMNI Sumut Famita Gulo, dengan moderator Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Kreatif HIMNI Sumut Noverdendri Ndraha.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil Kota Medan berkomitmen bekerja ekstra cepat melayani pengajuan pengurusan kartu tanda pengenal elektronik EKTP warga Kota Medan terutama bagi yang sudah memiliki hak pilih. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Baginda Siregar mengatakan pihaknya telah melakukan percepatan perekaman data pemohon baru atau pergantian EKTP dengan tujuan agar warga Kota Medan tidak terhalang saat menjalani pesta demokrasi pada pemilu 2024 mendatang. Pihaknya berkomitmen mempercepat proses perekaman data dan pengurusan EKTP. Selain didukung ketersediaan belangko, pemberian EKTP sekaligus memfasilitasi warga Medan mendapatkan haknya memberikan suara pada pemilu mendatang. Apalagi MK telah setuju masyarakat dapat menggunakan EKTP dan surat keterangan resi saat hendak mencoblos. Jumlah pengajuan dan pengurusan EKTP membludak menjelang pemilu 2024. Menurutnya, peningkatan jumlah pemohon EKTP untuk pemilih pemula telah mencapai 98% dan untuk warga biasa bahkan mencapai lebih dari 100%. Namun dipastikan pihaknya tetap teliti memeriksa kelengkapan berkas sebelum memproses permohonan EKTP. Disdukcapil Kota Medan juga telah membuat kebijakan menjemput bola dengan mencetak EKTP warga yang sudah melakukan perekaman data meski tanpa pengajuan dari pemohon. EKTP tersebut kemudian diserahkan kepada pihak kecamatan untuk selanjutnya didistribusikan langsung kepada warga. Kita tetap pelayanan, kita akan mengajak kembali, kita akan sosialisasi sama ke media sosial untuk warga mungkin yang belum tersosialisasikan untuk perekaman EKTP. Jadi gini, ayo yang belum atau belum merasa lah, yang belum merasa punya KTP, urus untuk administrasi kependudukannya karena memang ini sangat penting karena sudah menjadi layanan dasar, bukan lagi dasar dalam melakukan pelayanan. Jadi ini udah harus kita terus tingkatkan untuk kesadaran masyarakat untuk sadar admindo. Baginda Siregar juga mengimbau warga yang telah merekam data untuk berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Sementara bagi yang belum merekam data bisa urus di kantor camat setempat atau langsung datang ke Disdukcapil Kota Medan. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Selamat sore dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Sumatera Utara hari ini sore. Saudara, cegah kasus bullying dan kekerasan terhadap anak dan perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meluncurkan layanan Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA 129 di wilayah Sumatera Utara.
Bertempat di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama pemerintah Sumatera Utara meluncurkan layanan Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA 129. Layanan SAPA diluncurkan lantaran maraknya perundungan atau kekerasan yang menimpa anak dan perempuan yang kian marak terjadi di Indonesia. Selain di Provinsi Sumatera Utara, ada 10 provinsi lainnya yang ikut meluncurkan layanan SAPA tersebut. Layanan SAPA 129 yang diluncurkan Kementerian PPPA merupakan kontak center atau pengaduan khusus yang dapat diakses oleh masyarakat selama 24 jam. Selain nomor 129, masyarakat juga bisa menghubungi melalui pesan singkat aplikasi dengan nomor 0811129129. Sekali lagi di nomor 0811129129. Nantinya aduan tersebut akan dilanjutkan ke dinas terkait untuk ditindaklanjuti. Kita berharap ini akan kita terus perkuat para yang tenaga layanan ini, dan kita harapkan bisa melayani ya semua. Kita integrasikan karena ini juga makanya kenapa kita ajak juga provinsi-provinsi yang sudah mempunyai PTD, kemudian juga sudah mempunyai unit layanan. Tentu kita berharap layanan ini bisa terintegrasi mulai dari pengaduan sampai nanti layanan para korbannya. Pemirsa, warga dan pekerja proyek tidak menolak rencana pemerintah melakukan pembangunan lanjutan pada lokasi proyek Jalan Mangkrak di wilayah Alasan Nias Utara. Namun warga dan pekerja menuntut upah dilunasi pada pekerjaan proyek yang sempat mangkrak di tahun 2022 lalu. Alasan itulah yang melatar belakangi warga melakukan pemblokiran jalan di lokasi proyek pembangunan jalan di Alasan Nias Utara. Mereka menuntut pelunasan hak-hak dan upah kerja mereka yang mencapai ratusan juta rupiah yang belum dibayarkan pada pengerjaan proyek yang mangkrak sebelumnya. Erwin Hulu, salah satu pekerja proyek, menuturkan di mana proyek peningkatan struktur jalan Laihua Ombolata Tumula Vaikunaa tahun 2022 yang bernilai 32 miliar rupiah mengalami putus kontrak. Tahun ini pemerintah pusat kembali mengalokasikan anggaran sebesar 35 miliar rupiah lebih untuk pekerjaan proyek termasuk di atas lokasi proyek yang mangkrak sebelumnya. Rencana pemerintah tersebut mendapat tanggapan dari masyarakat dan para pekerja sebelumnya yang meminta agar pemerintah pusat memfasilitasi pelunasan hak-hak dan upah kerja mereka yang mencapai ratusan juta rupiah pada proyek mangkrak sebelumnya. Warga juga meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan karena diduga proyek yang sempat mangkrak tersebut indikasi penyelewengan keuangan negara. Atas pekerjaan ini, jangan dulu melaksanakan aktivitas untuk sementara. Bukan dalam artian kami menolak, tidak. Tetapi diselesaikan dulu masalah ini. Ya, disampaikan kepada mereka juga kami. Pertanyaannya kenapa tidak diproses hukum oknum-oknum yang melakukan sebelumnya? Atas aksi pemblokiran jalan yang dilakukan warga dan pekerja di lokasi proyek, pemerintah, kecamatan, dan kepolisian setempat telah terjun ke lokasi, meminta kebebasan berpendapat yang ditempuh para warga selalu menjunjung tinggi cara-cara yang lebih baik tanpa anarkis atau melawan hukum. Kenapa tidak diproses hukum? Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR menjalankan program revitalisasi Kampung Ulos Huta Raja dan Kampung Ulos Huta Sialagan di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Program revitalisasi tersebut dilaksanakan mulai tahun 2020 dan telah rampung pada tahun 2021 dengan menghabiskan dana anggaran pendapatan dan belanja negara APBN sebesar 55,8 miliar rupiah. Kasaker Pelaksana Prasana Pemukiman Wilayah 3 Sumut, Direktorat Jenderal Cipta Karya PUPR Singgira Harja saat melakukan peninjauan mengatakan pekerjaan penataan Kampung Ulos Huta Raja dilakukan pada wilayah luas 16.000 meter persegi dan Huta Sialagan seluas 11.000 meter persegi. Revitalisasi Desa Wisata Unggulan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas DPSP Danau Toba tersebut diharapkan mampu mengkonservasi warisan pusaka suku Batak dengan baik. Proses revitalisasi rumah adat di Kampung Huta Raja dan Kampung Huta Sialagan melibatkan pekerja lokal setempat. Ini dilakukan sekaligus untuk menjadi media pelatihan bagi masyarakat setempat agar bisa memelihara kawasan serta memiliki keahlian dan tambahan pemasukan di kala pandemi COVID-19 tahun lalu. Dengan adanya penataan ini bisa menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Perbaiki wajah dari rumah-rumah adat yang sudah ada.
gitu ya. Ada puluhan rumah ada di sana, kita beautifikasi lagi dengan material yang tradisional. Kemudian selain itu juga penataan di halamannya dengan batu-batu andesit, juga dengan batu sialagan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah dilengkapi dengan sarana utilitas supaya mempernyaman para wisatawan berkunjung ke sana. Kewaspadaan dini terhadap peningkatan kasus gigitan hewan penularan rabies terus ditingkatkan pada seluruh wilayah kota Gunung Sitoli. Melalui surat edaran Wali Kota Gunung Sitoli tentang kewaspadaan dini terhadap peningkatan kasus gigitan hewan menular rabies itu dilakukan untuk mencegah terjadinya korban. Baru-baru ini seorang anak balita merupakan pasien salah satu rumah sakit di Gunung Sitoli meninggal dunia saat menjalani perawatan akibat gigitan anjing liar yang diduga menularkan rabies. Agar tidak semakin merebaknya kasus gigitan hewan penularan rabies di daerah itu, kini semua pihak termasuk warga pemilik jenis hewan melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan rabies. Sejak Juni lalu hingga saat ini langkah pencegahan dan penanggulangan rabies telah maksimal dilakukan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan mengidentifikasi hewan penular rabies seperti anjing dan kucing. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli, Darmawan Zagoto menyebut aksi vaksinasi terhadap segala jenis hewan penular rabies saat ini terus dilakukan. Apabila terdapat warga yang mengalami gigitan hewan penularan rabies tersebut tidak harus panik, namun diharapkan langsung mencuci bagian tubuh bekas gigitan dengan air bersih atau air hangat menggunakan sabun mandi. Sejak bulan Juni kemarin kita sudah lakukan vaksinasi kepada hewan-hewan penular rabies. Dan dengan kondisi saat ini, supaya masyarakat bisa mengakses lebih dekat lagi, kita buka posko. Di Dinas Ketahanan Pangan ada poskonya untuk vaksinasi dan juga di setiap kecamatan. Selain dengan petugas kita sudah mengunjungi rumah tangga. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku untuk Sabtu 7 Oktober 2023. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Sabtu 7 Oktober 2023. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Tapanuli Tengah, Samosir, Toba, Tapanuli Utara, Labuhan Batu, dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Serdang Berdagai, Tebing Tinggi, Batubara, Karo, Humbahas, Sibolga, Tapanuli Tengah, Simalungun, Pematang Siantar, Asahan, Samosir, Toba, Tapanuli Utara, Padang Sedempuan, Padang Lawas, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Karo, Dairi, dan sekitarnya. Untuk suhu udara diperkirakan 17 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 98%. Angin dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas terpantau 2 titik panas di daerah Labuhan Batu Utara pada tanggal 5 Oktober 2023. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah pantai timur, lereng timur, pegunungan, dan pantai barat Sumatera Utara yang berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, tumbuhan enceng gondok yang dikenal sebagai hama dan merusak lingkungan saat ini bisa dijadikan sebagai kerajinan tangan. Enceng gondok adalah salah satu jenis tumbuhan yang
dianggap merugikan. Anak-anak muda yang berasal dari Desa Tomo, Kabupaten Samosir sudah menemukan banyak ide kreatif agar tumbuhan enceng gondok dapat dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya dijadikan sebagai kerajinan tangan, yaitu topi. Mereka mengangkat enceng gondok dari tepian Danau Toba lalu dikeringkan selama beberapa hari. Setelah itu dianyam sampai berbentuk topi. Enceng gondok yang efektif untuk membuat anyaman harus memiliki tinggi minimal 30 cm dan sudah tua lalu dijemur di bawah terik matahari. Tahap terakhir dari proses ini adalah dianyam untuk dibentuk topi. Tumbuhan enceng gondok yang dianggap memberi banyak dampak buruk bagi Danau Toba ini nyatanya masih bisa dimanfaatkan untuk membangun ekonomi kreatif anak muda yang ada di sekitar Samosir Danau Toba. Kerajinan tangan dari enceng gondok ini sudah dianyam sejak tahun 2022 dan telah dibagikan ke masyarakat sekitar. Salah seorang penganyam mengatakan hasil anyaman ini belum dijual di pasaran, melainkan hanya ada di tempat anyaman di Desa Tomo, Samosir. Ini sebenarnya bisa meningkatkan ekonomi kreatif karena bahannya dari eceng gondok mudah didapat di Danau Toba, dan ini bisa dianyam menjadi topi dan sebenarnya bisa dijual untuk meningkatkan perekonomian. Kami berharap pemerintah itu memperhatikan usaha-usaha kecil di masyarakat Samosir agar masyarakat dapat mengembangkan perekonomian hidupnya. Untuk mendukung kemantapan infrastruktur di kawasan strategis pariwisata nasional di Danau Toba, Direktorat Jenderal Bina Marga membangun jembatan Aek Tano Ponggol yang berlokasi di Pangururan, Kabupaten Samosir. Jembatan vital keberadaannya di Jalan Lingkar Pulau Samosir sehingga diharapkan nantinya sektor pariwisata akan semakin berkembang. Asisten Umum PJN Wilayah 2 Sumut, Belma Nainggolan mengatakan, Tano Ponggol merupakan satu-satunya akses darat untuk menuju Pulau Samosir yang berada di tengah Danau Toba. Proyek jembatan dengan panjang total 382,18 meter ini memakan biaya sekitar Rp73.072.120.000. Belman mengatakan jembatan Aek Tano Ponggol membuka peluang pengembangan pariwisata Pulau Samosir di Sumatera Utara. Jembatan Aek Tano Ponggol yang telah selesai dikerjakan pada Desember 2022 dibangun untuk menghubungkan kawasan Tele ke Pangururan sehingga untuk menunjang pariwisata di sisi Samosir sekaligus membuka keteresolasian wilayah ini. Belman juga mengatakan pembangunan jembatan dengan total panjang 382 meter tersebut guna mendukung pembangunan Danau Toba sebagai kawasan strategis pariwisata nasional KSPN Prioritas Destinasi Pariwisata Super Prioritas DPSP. Dulunya ini bisa lewat kapal dari bawah jembatan sesuai perjalanan waktu terjadi sedimen tidak bisa lagi. Jadi sehingga pemerintah dengan PSN-nya Proyek Strategi Nasional membangun suatu jembatan untuk mendukung para wisata di Pulau Sumatera. Nah, namanya Jembatan Tano Ponggol. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.